Rapunzel, balik lagi sama kita. Gue Ika dan gue Nesya. Sekarang kita mau ngelanjutin cerita-cerita horor kita. Kemarin kita horor udah sama kocak sih. sama tolol, sama sedih juga. Pokoknya lebih ke pengalaman naik gunung yang ada horor-horornya. Iya. Kemarin kita udah sempat cerita yang di Merbabu. Terus habis itu kan kita lanjut ke Solo buat istirahat. Sama 3 atau 4 hari ya, lupa deh. Iya. Lumayan. Sama perbaikan gizi juga sih. Perbaikan gizi, perbaikan tidur. Pokoknya semuanya tuh fisik kita perbaikin. Sama salah satunya dari kita pulang, Anggi. Iya. Dan akhirnya kita ngelanjutin ke Lau itu kita cuma berempat. Nah, sampai Solo itu sebenarnya ada kejadian, inget nggak lo? Lupa gue. Jadi sampai rumah, kan di Solo tuh rumah yang gue, ya kan? Kita kan berlima, tapi yang gue bikin minum berapa? Berenam ya? Iya. Oh iya ya. Yang gue bikin minum 6. Oh iya. Nah udah gitu, karena gue doyan tehnya yang gue, kan tehnya rasanya enak ya, iya, wangi gitu juga. Itu gue minum aja. Yang gelas ke-6 itu, padahal pas gue sampai rumah ya, pas gue sampai rumah di Bogor, gue cerita sama bapak gue, katanya kalau kayak gitu harusnya nggak boleh diminum, itu jatah orang. Tapi lu maruk. Ya tapi namanya nggak tahu lah ya. Terus akhirnya gue minum, pokoknya minum airnya. Nah udah gitu terus udahlah kita cuci baju, ya kan? Cuci alat, kita jemur. Pokoknya sekitar 3 atau 4 hari deh kita di rumah sampai bajunya kita kering ya. Iya. Terus akhirnya kita berangkat lagi ke Lawu. Lagi-lagi kita sotoy. Lu tau kita naik apa? Mobil. Naik Kosti Solo. Kita telepon. Anjay. Berasa kayak orang kaya banget. Padahal aku nggak punya duit. Itu kita 200.000 deh kalau nggak salah dari. Itu mahal bego. Zaman dulu tuh mahal. Iya. Kan gue juga bilang kita mahal. Gue nggak pernah bilang kita murah, anjing. Nah udah gitu terus kita naik Kosti. Jadi kita nggak pakai argo. Akhirnya begitu itu sopirnya Kostinya datang. Kosti itu apa? Kosti itu nama taksi di Solo yang hits banget. Kalau di Jakarta kan Uber. Di Solo ada Uber sih, ada sih. Tapi ada, pokoknya yang terkenal kayaknya itu ya. Yang daerah banget tuh Kosti. Nah gue naik Kosti sesuai saran eyang gue lah. Soalnya lebih murah argonya, tapi ternyata pas supir taksinya datang kita juga nggak pakai argo ya. Kita langsung ngomong supir taksinya, Pak kalau charter gimana? Dan dia mau, ya udah. Oke. Kita berangkat ke base camp. Waktu itu kita naiknya via Cemoro Sewu. Turunnya juga Cemoro Sewu sih rencananya. Kita sampai base camp itu pagi atau siang ya, lupa deh. Udah siang. Selalu begitu. Iya ya. Kita bukan manusia pagi. Nah, siang udah gitu terus kita istirahat dulu tuh di bawah di warung-warung. Ya, makan. Terus makan, habis itu baru. Bukan cuma kita yang istirahat, tapi supir Kostinya juga. Oh iya. Tapi banyak pendaki juga kan. Kap itu apa dibuka, guys. Soalnya perjalanan kita tuh emang nanjak banget sih. Udah gitu barang kita banyak, over lebay. Lagi-lagi logistik sih. Iya, kita makan kita nggak mau banget kelaparan karena naik gunung tuh udah capek. Iya, masa kita harus menyiksa perut kita juga. Masa makan Indomie mulu? Enggak, no. Akhirnya kita naik ya. Iya, naik. Ya udah gitu terus kita naik sih. Siang kita naik. Baru naik jalan hujan gede. Oh iya. Itu dapetnya hujan mulu. Pokoknya terus akhirnya kita berarti di pos. Ya jam 5 itu di pos 1 atau pos 2 itu ya? Apa pos 3? Gue lupa itu pos berapa. Aduh udah tua banget sih gue. Ini apa ya, pokoknya ada tebingnya itu loh posnya. Jadi pendopo di depan, sebelahnya tebing ya, sebelah sini tebing. Terus kalau tempatnya campnya di depannya sini, di bawah tebingnya itu. Gue lupa itu pos berapa. Kita sampai situ dan kita ketemu pendaki lain yang lagi nge-camp juga di situ. Dan ternyata tahu nggak mereka bilang apa? Bukan. Mereka siapa? Pendaki itu siapa? Lupa kan? Lupa. Anak kampus kita juga. Oh iya. Itu teman-temannya Dean. Gue sih nggak kenal, tapi memang satu kampus. Ada Indah juga. Oh ada Indah ya? Ada Indah. Chicken yang gue ingat. Iya. Dan lo tahu mereka ngomong apa? Tapi kita taunya udah di bawah ya. Pokoknya semua yang kita ceritain kita semuanya taunya di bawah prospeknya. Enggak, pas Chicken nanya itu Chicken deh kalau nggak salah yang nanya ke Dean.
Jadi kita selesai bangun tenda, terus kita nyamperin mereka kan. Kita ngobrol biasa lah ya. Karena gila anak kampus ketemunya di sini lagi. Iya, udah jauh-jauh main nih kayak masih ketemunya anak kampus lagi. Terus kita nyamperin mereka, terus Chicken bilang apa? Chicken bilang ke Dean, ini saya gue ya. Dek, itu Temen cewek satu lagi kok nggak diajak ke sini sih gitu. Siapa itu? Kita juga nggak Tapi tahu. Dean cuma diem doang, kayaknya Kita semua diem. Kita Kita nggak semua ngerespon, nggak denger, ngerespon. yang denger diem. Karena kita cuma berempat. Kita cewek 3 dan cowok 1. Dan kita cewek tiga-tiga udah di situ. Iya. Jadi nggak ada satu cewek lagi yang kata Chicken ada di belakang tenda. Dan udah gitu pas udah sampai Jakarta, si Dean cross check ke Chicken ngomongin itu lagi. Menurut dia cewek itu lagi di belakang tenda. Udah gitu apa kayak masak Iya, masak tenda. Masang bukan pasak. masak, memasang pasak. Iya. Masak. Jadi ya gitu ya. Tapi kita ya udahlah, lagi-lagi kita kan bego gitu ya. Kita nggak tahu sih. Angin itu siapa. angin lalu aja. Angin Iya, lalu. kita nggak mikir apa-apa. Oh ya udahlah ya gitu. Terus kita juga pakai cover mobil lagi. That's right. Sampai ada yang bilang itu bawa VW kodok. Iya bener. Enggak, bukan bawa VW kodok. Jadi dia bilang, gue datang pikir gue liat VW kodok katanya gitu. Tapi sumpah sih heboh banget orang pakai flyseat, kita pakai Cover mobil. Tapi lo coba itu anget banget, soalnya itu bener-bener ngerungkup. Udah gitu kalau misalnya yang pengen halamannya lega kan kita kalau punya rumah kan halamannya lega. Nah kita tenda juga halaman harus lega. Parah sih, enak buat masak, buat nongkrong, mantep. Tapi di laut kita kena badai juga men. Itu full badan. Jadi di laut kita kena badai, kita Enggak, jadi sebenarnya pas Chicken dan kawan-kawan itu bilang sih ya, Iya, cuaca lagi jelek banget. Boim turun. Iya, Boyem sampai Boim lagi turun. dan teman-teman kita juga waktu itu udah turun ya. Mereka sampai udah turun. Teman kita papasan Oh, sama nggak tahu kita. deh mereka bagus. Mereka sampai puncak, tapi setelah Percuma mereka sampai puncaknya ya. enggak, setelah mereka turun itu Boyem juga turun karena cuaca jelek. Gitu, ketemulah sama kita di pos itu gitu, dan mereka ngasih tahu ke kita kalau cuaca lagi nggak bagus. Mereka nggak usah dilanjutin. Iya, ternyata Tapi kita akhirnya ngecamp di situ. Nah, teman-teman kita itu pas kita nyampe, pas mereka lagi packing mau turun. iya lagi udah mau packing mau turun. Jadi tapi tadinya ngajakin barang kita turun lagi, cuman aduh, logistik kita masih banyak. Iya. Udah gitu kita males. Akhirnya kita ngecamp di situ. Karena kita pikir ya udahlah ya, kalau misalnya emang nggak dikasih izin buat ke puncak, seenggaknya kita masih camping ceria aja gitu, Iya. ngabisin logistik. Karena logistik kita banyak banget kan, Iya. tahu buat bersembilan. Kita camping di situ kalau nggak salah 2 malam. 2 malam. 2 malam itu. 2 malam. Sumpah, itu 2 malam. Terus sampai ada akhirnya sebenarnya nggak niat 2 malam. Jadi kita lihat kondisi besok cuaca gimana. Ya, kita sempat masih pengen naik juga sih sebenarnya, dari hati kecil kita. yang paling dalam. Kita pengen naik juga, tapi pas hari kita semalam nginep, habis itu besokannya ternyata cuacanya masih nggak bagus. Jadi selama kita di Lawu bener-bener kabut, hujan Kabut, terus. hujan, badai. Untungnya tenda kita safety sih. Iya. Kita nggak sempat kebanjiran, nggak sempat rembes, basah gitu, enggak. Jadi kita di dalam tenda. Sebenarnya itu kalau tenda rambut atau enggak tergantung cara pasang Iya, tendanya. iya Untung sih. kita udah bukan nggak expert tapi kita ngerti cara pasang tenda. Ya bisa lah ya, dikit-dikit. udah gitu bikin selokan coy. Itu yang penting. Supaya nggak ada ular atau binatang-binatang Bukan, lucu-lucu. supaya airnya nggak masuk ke Tapi bawah binatang tenda. juga, men. Nah, Kita udah gue inget juga gue naburin garam kali. Iya. Entah itu bener atau enggak ya. Bener kali. Tapi nggak tahu kalau garamnya garam masak. Garam itu garam kasar. Yang penting kan asin, garam kan. Oke. Nah, udah gitu kita 2 malam di situ ngabisin logis. Jadi kerjaan kita coba tidur, makan, ngobrol, tidur, makan, ngobrol. Terus di hari terakhir itu ada yang aneh kan sama Ais? Iya, dia udah sempet bete, pengen cepet-cepet turun kalau nggak salah deh. Dia tapi bukan betenya sih. Jadi dia itu kan baru pertama kali naik. Jadi yang baru pertama kali naik di terakhir itu Ais. Lu tau gak, di malam pertama aja dia pasang naik pakai sleeping bag nggak bisa. Ini kocaknya kita sampai keluar tenda dulu, dia masuk, kita bantuin apa itu pasangin sleeping bagnya. dia berdiri, kita sleeping. Iya, astaga itu tuh. Itu kocak. Nah, bayangin aja dia pasang tenda aja nggak bisa, apalagi masak gas. Tiba-tiba di hari terakhir dia bisa ya. Bisa, tapi mukanya tuh muka datar gitu tuh gak. Jadi kita kan masih sibuk foto-foto, ya kan? Terus dia kayak panik, agak panik, pengen cepet-cepet turun sih kayaknya. Dan kita juga nggak tahu alasannya apa, karena ya udahlah ya, mungkin nanti Dia udah capek nanya-nanyanya nanti. setelah udah di bawah. Pokoknya gitu kan. positifnya dia capek kali. Iya, selalu mikir gitu. Karena kita juga capek sih. Nah udah gitu tuh kita langsung turun.
turun kan. Iya, kita nggak dikasih kesempatan buat sampai Iya, puncak kita sampai laut, pos itu doang nggak tuh yang ketemu tebing. Boim, karena Boim juga turun ya waktu itu. Pas kita jalan turun, Boim naik. Ternyata cuaca pun cerah. Tapi kita udah 3 hari, logistik kita kan Iya. juga udah habis. Jadi ya udah kita pulang aja. Toh tak akan lari gunung dikejar. Iya. Masih ada kesempatan untuk balik lagi ke Yes. sana sih. Di tahun 2011 kita merasa masih muda, ya kan? Masih bisa 2011 nggak lama-lama banget sih ya. mata lu 9 tahun yang Oh, lalu, iya. Bray. Tapi kayaknya nggak. Rasanya baru kemarin, Iya. tapi itu udah lama 9 Iya, tahun. bener. Nah, Tapi itu lucu sih. seru sih. Itu pengalaman naik pertama gue sama Ika. Terus udah gitu sampai Lawu. Turunnya juga udah mulai emosi, banyak emosi, kesel. Karena capek sih, tambah kehujanan terus. Nah, udah Karena gitu juga sempet bete, maksudnya bukannya bete apa ya, sempet sedih juga sih karena gue jauh-jauh datang ke laut ternyata belum dikasih izin buat. ada egonya, ada egonya manusia. Tapi ternyata ya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi Nggak bisa masak, daripada kita bermati. maksain gitu kan. Akhirnya kita turun dengan tergopoh-gopoh. Kita turun sampai base camp, makan, Langsung balik lagi ke rumah Eyang gue ya? Iya, balik lagi ke Solo. Balik lagi ke Solo tapi cuma semalam. Nah, kita balik ke rumah Eyang, kita nginep Semalam. semalam. Kita terus ke Jogja, berapa hari Kita main di ke Jogja, terus Kita pulang dari Jogja. balik ke Jakarta naik kereta juga. Dari Jogja. Dan lo tahu, kita kan duduknya zaman dulu kan keretanya masih hadap-hadapan gitu Sampai kan, yang sekarang ekonomi. Tapi ekonominya tuh sumpah parah banget ya. Iya, sempit-sempit. Sekarang juga masih. Iya sih, iya sih. Tapi Kan sekarang yang udah berubah. enak pakai AC, men. Harganya doang yang Iya, berubah. tapi sekarang udah pakai AC. Oh iya, pakai AC. panas. Iya, panas. Dan kita memang selalu pas berangkat atau pulang kita pilih tempat duduk di dekat toilet dan dekat sambungan. Iya, di Karena pojok pokoknya. karena bentar-bentar pada ngerokok. Ngerokoknya kan harus di sambungan. Terus tiba-tiba yang mbak-mbak Di depan mbak-mbak ya, kita. mbak-mbak di Jadi kan duduk hadap-hadapan gitu kan. Duduknya kan depan-depanan kan berarti berenam. Iya. Mbak-mbak. Berlima. Berenam. Iya, berenam terus mbak-mbak di depan kita. Nah, kebetulan yang sejajaran gue, Ika, 1-0. Nah, Itu surga. itu surga. Karena bisa selonjoran. Iya. Terus mbak yang orang lain di antara kita, terus Mereka sama bilang, Dean, sama Ais. Nah, terus gue itu ngobrol malu ya, Du? Iya. Gue, Dean, sama Ais lagi sambungan ngerokok. Oh iya, heeh. Nah, udah gitu, pas lagi sambungan, Lo di sambungan, lo ngobrol sama gue, maksudnya gimana sih? bukan yang ditanyain Mbak itu siapa? Gue lupa. Gue ya kalau nggak salah. Iya. Dia tetap di kursi. Gue, Ais, sama Dean kesambungan ngerokok. Nah, terus tiba-tiba si mbak-mbaknya, Nanya sama gue, nah, apakah itu apa ya, lupa lagi gue. Oh, apa sih dia nanya, apa sih? berlima aja? Oh iya, benar-benar dia waktu itu nanya, Mbak dari mana gitu kan? Berlima aja. Terus gue bingung kan mikir, berlima. Ani kan udah pulang. Emang sih kita berangkatnya berlima, tapi kan pulangnya kita cuma berempat. Kira-kira siapa yang para pemain itu? Nah, udah gitu dia sampai Jakarta. Nah, Ika baru cerita pas dari kosan gue. Iya. Jadi kita kan balik-balik nih, masuknya kosan gue. Kalau Ais langsung pulang ya, itu ya? Ais langsung pulang. Terus katanya Ais sempet gak enak badan. Jadi sebelum itu kan kita nyampe nih kosan gue. Terus kita mulai lah cerita-cerita bisnis kita. Iya. Itu kocak, kita menyatukan cerita-cerita itu yang tadi akhirnya udah kita Puzzle ceritain. mistis gitu Iya. itu semuanya kita ungkap di situ. Udah gitu terus lu sama Dean mandi. Iya. Mandi pinjam anduk gua. Itu brengsek tuh. Ingat ya lo kejadian anduk? Iya kan. Tadi ya. Iya, jadi itu antara lucu sama sih merinding sih. Jadi Kalau dulu serem, tapi kalau sekarang jadi lucu. nggak lucu juga sih sebenarnya. Jadi udah gitu Ika mandi, terus Dean mandi. Terus Pakai mereka anduk. pakai anduk gue. Iya, kan. Terus mereka pulang, ya kan? Nah, udah pulang, anduknya kan gue cariin dong, gue kan mandi. Karena gue seinget gue pasti udah gue balikin lah. Sekarang ngapain gue mau pulang anduk dia kan? Iya, paling enggak di inilah ditaruh di kosan gitu. Iya. Nah, Ternyata udah gitu gak? Itu udah WhatsApp belum sih, baca sih? SMS deh kayaknya. Ini 2011 masih SMS ya, gue SMS mereka berdua deh Kayaknya pokoknya. udah WhatsApp deh. Ya apapun itu lah, pokoknya gue ngontek. udah jadul-jadul banget juga kali. Enggak, itu masih pakai S ya coy. Oh iya. yang doang yang miskin. Yang per karakter cuman Rp1 per Rp1 per karakter. Nah, iya gua SMS mereka marah-marah. Anjing mana anduk Anduk. gua mau Dalam hati mandi. gua, gila ngapain gue mau pulang anduk dia? Emosi.
itu di atas keril. Gue inget banget tuh dia di atas keril. Ternyata nggak ada kan? Nggak ada, udah gue nggak ada. Oh jadi keril itu kita belum bongkar. Oh, Kita sepakat bongkar besoknya ya. Besoknya karena ya kita istirahat Karena dulu. capek kan? Capek dan tentu capek. Jadi dia bilang di atas keril, yang keril itu masih rapi banget. bener-bener belum dibuka sama sekali. Nah udah gitu akhirnya gue mengeluarkan handuk baru. Gue mandi ya kan. Nah terus pulang Ais cerita, Ais tuh gak ikut kita rapi-rapi alat ya karena dia sakit. Iya, dia sempet gak enak badan selama beberapa hari. Terus katanya di rumahnya itu sempat dia ada kejadian katanya pijetan leher ya. Iya. Ada pijetan leher itu apa? Ikut. Iya anjing. Jadi pijat lehernya nyala sendiri. Pijat ya elektriknya jadi kan harus di on off pokoknya gitu. Gue nggak tahu bentuknya kayak gimana. Pokoknya Ais cerita itu aja merinding. Gitu, itu nyala sendiri. Jadi nyala gitu nyala sendiri. Udah tuh, terus Ais sakit. Sakit berapa hari cerita gimana? Gitu kocok tapi. Iya. Terus kita panik, pokoknya takutnya kenapa-napa. Soalnya kan katanya kalau sampai ada yang ikut, karena kita ingat sama mbak yang nanya ke Ika kalau berlima aja. Nah itu takutnya ikut kan, ikut sampai Jakarta. Nah udah di luar itu, pokoknya Ais sakit, kita masih panik. Makanya itu gue cerita bokap gue, terus bokap gue bilang yang itu minuman ke-6 harusnya jangan diminum, tapi gue minum. Maruk. Udah gitu terus besoknya kita pas mau bongkaran kan, Bongkar keril yang belum kita bongkar sama sekali itu, ternyata anduknya ada di dasar keril yang belum dibongkar. Anjing, lo tau gak? Lo tau gak? Jadi dalam kamar itu ada gue, Ika, Dean, sama Danu. Nah udah gitu kita berlima kan tadi, berlima. Jadi Danu yang ngebuka itu keril, terus diangkat gini anduknya. Terus kita semua lihat-lihatan, anduknya dilempar, kita lari semua keluar. dan itu lu yakin banget kalau itu bukan anduk yang sama ya? Ya kan, maksudnya lu nggak punya anduk gitu lagi gitu? Iya, itu anduk cuma satu-satunya motifnya, dan anduk itu tuh masih basah bekas dipakai. Jadi bukan kan kalau di luar kering ya dijemur, Iya. anduk itu masih basah. Dan itu di dasar keril, dan itu kita semua ngeliat. Itu parah. Nah udah gitu juga Dayan kan cerita malamnya dia direprok apa sih ketindihan. Iya. Yang ngeliat sosok cewek. Nah gue juga ngerasa waktu itu mandi, gue nggak tahu itu perasaan gue doang ke bawah-bawah apa cerita anjing. Jadi pas gue lagi mandi tuh di kamar mandi kosan tuh ada kaca, inget tuh? Iya. Ada kaca. Nah di belakangnya tuh kayak ada cewek gitu loh, ada cewek. Tapi semuanya semua ngelakuin itu cewek. Iya nggak sih? Ya kan semua sepakat itu kalau itu cewek. Gue kayaknya enggak deh, nggak sampai rumah sih gue kayaknya. Iya, lu paling santai doang kayaknya. Iya, kayaknya gue nggak ya untungnya nggak ke bawah sampai rumah sih. Nah udah gitu gue cerita bokap. Nah bapak gue bilang itu kalau misalkan seandainya masih ada terus-terusan, maksudnya masih diganggu terus, itu harus nganterin lo, katanya gitu. Tapi untungnya setelah itu enggak ya. Enggak sih. Tapi sebelumnya Ais sih yang sakit paling lama seminggu. Gue sempet tanya sama Aisyah. Oh iya. Gue sempet tanya sama Aisyah, katanya naksir. Iya makanya Ais sakit. Itu Ais sakit sekitar seminggu gitu ya. Iya. Itu iya pokoknya gitu lah ya. Pokoknya cerita kita berakhir di situ. Sekarang udah malam juga sih. Serem. Sekarang kita lagi camping juga. Terus sekarang kita horor juga. Ternyata suasananya jadi mencekam dan sekarang hujan. Kayaknya udah sih segitu aja sih ceritanya sih. Sampai ketemu lagi. Sebenarnya ya percaya atau nggak percaya sih, kalau misalnya pendakian itu pasti kalau misalnya emang niat kita baik ya sebisnis apapun sebenarnya sih ya baik-baik Positif aja lah pikirnya, karena memang di dunia ini kan kita hidup berdampingan, jadi ya nggak usah terlalu takut jadi Takut sih. takut sih cuma jadi jangan parno buat naik gitu. Yang penting kita niat kita baik, kita positif thinking aja, sopan. insya Allah aman. Tapi menurut kita, kayak kita sepakat kalau waktu itu kesalahan kita adalah kita naik pas lagi datang bulan ya. Iya, datang bulan, terus juga mungkin karena fisiknya juga capek kali ya. Jadi pikirannya capek bego. Karena itu tuh bener apa ya, lebih capek sih. Karena baru datang kita langsung naik gitu ya. Jadi udah gitu kan Ais juga baru pertama kali naik gunung juga. Jadi istilahnya keparnoannya dia
menyebabkan kita juga parno gitu. Enggak sih, gue sama Riko tuh nggak parno anjir. Gue parno. Oh lu? Gue nggak parno karena ya udah sebatas angin lalu aja gitu. Cuman pas sampai rumah nggak, kejadian yang paling bikin gue parno adalah anduk. Yaudah, oke, sampai ketemu lagi di cerita kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe.